Bincang bersama. Tamu kita di kesempatan podcast kali ini sangat menginspirasi kita semua. Berkarya lebih dari 25 tahun di perusahaan multinasional, kemudian juga berkarya di bidang HR, dan tentunya berpengalaman di industri yang sangat luar biasa di perusahaan multinasional di Indonesia. Dan kita akan berbincang dalam podcast Bincang Bersama dengan Passionate Learners in People and Business Transformation. Ada Kak Tusi. Halo Kak Tusi. Halo Kak Willy. Tadi saya sudah sounding di awal, 25 tahun. Wow. Tua banget gue ya. Enggak kok. Mungkin mulainya lebih awal kali ya. Iya. Iya, menarik banget sih, nggak kerasa ya Kak Willy, dan itu merupakan berkah banget sih buat saya karena value saya sebenarnya belajar. By the way, TUSI itu ada singkatannya loh. Oke. Jadi setelah saya melakukan refleksi, TUSI itu ada singkatannya yang tu itu adalah tumbuh. Karena saya seneng berada di lingkungan kerja yang membuat saya bertumbuh gitu kan. Kemudian S-nya itu adalah selaras. Selaras itu mungkin kalau sekarang banyak istilah well-being ya. Saya sedang mempelajari mengenai keselarasan. Oke. Dan inklusif dan empowerment itu sesuatu yang menjadi passion saya Kak Willy. Jadi itu sebenarnya proses self discovery yang saya dapatkan dari perjalanan karir saya sih Kak Willy. Jadi itu salah satu benefitnya tuh, bisa menemukan meaning dalam nama saya seperti itu. Dan aku memang mulai dari awal banget sih. Jadi dulunya sempat minder, tapi sekarang alhamdulillah udah lumayan lebih pede gitu. Oke. Nama lengkapnya kan Tutus Maya Widayanti. Maya Widayanti. Disingkat Tusi. Kayak gitu. Kak Tusi, tapi tadi Kak Tusi ada kepanjangannya ya. Tutus, tumbuh, selaras, dan inklusif. Bukan Indonesia ya? Bukan. Tapi aku cinta banget sama hal Indonesia. Nanti aku cerita ya soal hal itu. Oke, kalau tumbuh, selaras, Indonesia jadi PT, bisa juga tuh, siapa tahu kan? Amin ya. Oke, ide ya? Iya, ide. Thank you loh. Kak Tusi boleh cerita nggak masa kecilnya dulu di mana dan seperti apa gitu? Oke, sebenarnya masa kecilku mungkin kalau sekarang istilahnya golongan Indonesia kelas menengah lah ya, bersyukur juga gitu ya, hidup dengan orang tua yang dua-duanya bekerja kebetulan, jadi role model juga nih Kak Willy. Kedua orang tuaku sebenarnya sama-sama teknik sipil. Jadi karena itulah aku akhirnya S1-nya nggak punya pilihan sih waktu itu, teknik sipil, walaupun ternyata jiwanya nggak di situ sih. Mulainya dari situ. Jadi aku kebetulan tinggal di Bogor pada waktu itu. Cuma ketika SMA akhirnya diminta untuk menjalankan tugas menjaga kakek di Semarang. Jadi aku sempat kuliah di Semarang seperti itu. Sempat kuliah di Semarang. Iya. Jurusan teknik, kemudian pindah ke bagian marketing. Iya. Sebenarnya ketika aku di teknik sipil sejak semester 1 aku sadar bahwa hitung-hitungan is not my things ya. Tapi lebih suka bersosialisasi. Iya, networking, kemudian creativity Kak Willy, karena kayaknya tuh otak kanan gue jalan banget nih gitu kan. Nah dari situ tapi kan udah dikasih mandat untuk menyelesaikan kuliah ya. Ya udah dari situlah aku akhirnya saya selesaikan kuliah gitu ya. Tapi di sisi lain banyak banget eskulnya, termasuk pernah jadi penyiar radio loh Kak. Pantesan suaranya nih langsung gitu ya. Audio apa ya? Audio friendly gitu ya, audible. Ya. Jadi banyak banget akhirnya aktivitas-aktivitas yang aku lakukan. Tapi kenapa pada waktu itu sebenarnya dimulai dari rasa sedikit minder sih Kak. Waktu itu udah punya mimpi jauh, begitu lulus saya pengen banget tuh kerja di multinational company. Cuma saya waktu itu merasa agak minder karena berasal dari kampus di quote-unquote daerah ya pada saat itu, sehingga saya rasa bahwa saya harus segera menyiapkan upgrade saya dengan skill atau kemampuan lainnya. Jadi banyak banget ikut aktivitas ekskul, termasuk salah satu yang lumayan mendidik saya adalah dapat kesempatan ikut pertukaran pemuda ke Kanada pada waktu itu, dan itu benar-benar life changing experience buat saya Kak Willy.
merubah total Banget banget. pandangannya Kak Tusi juga. Betul betul, karena pada waktu itu programnya tuh 9 bulan, untung nggak 9 bulan 10 hari ya, tuh brojol nanti jadi ini. Jadi, dan di program itu tuh, kita hidup dengan bersama-sama dengan, sekumpulan pemuda-pemudi dari Kanada, Mhm. kita di grouping gitu ya, dan kita hidup 4,5 bulan di Kanada. Kemudian, di sana saya bekerja, hidup bersama keluarga di sana, jadi punya, global mindset gitulah Kak Mhm. Willy ya. Mhm. Dan bahasa Inggrisnya langsung melesat cepat kemampuannya, karena kalau nggak bisa bahasa Inggris nggak makan pada waktu Mhm. itu. Nah 4,5 bulan di sana, kemudian habis itu kami sama-sama tinggal di pedalaman Kalimantan dan hidup juga 4,5 bulan bersama warga desa di sana. Oke. Jadi itu seru banget sih. Jadi akhirnya itu buat saya menciptakan, learning adaptability yang kayaknya bisa nih, dengan tinggal di mana-mana, berinteraksi dengan banyak orang, dan buat saya itu cukup, membuat life changing experience buat Mhm. aku gitu. Pengalaman yang sangat berharga, Banget bisa banget. 9 bulan di Kanada, kemudian di Betul Kalimantan, apalagi betul. waktu itu masih dikatakan masih remaja ya? Masih remaja, Heeh. masih pokoknya di bawah 20 tahun deh Oke, pada waktu dan itu. itu merubah Banget mindset kita banget banget nih, banget banget karena banget. terjun langsung salah satunya juga bahasa Inggris ya, langsung Betul. ke-upgrade ya Kak Tusi? Benar benar benar, dan di situ saya juga Mhm. bisa tahu ya, bagaimana sebetulnya talent-talent Indonesia jika diberikan, exposure, dengan talent-talent dari mancanegara, itu Mmm. nggak kalah juga loh Kak Willy. Tinggal kita, gimana nih caranya berinteraksi, saling bertukar ilmu. Nah Mhm. disitulah menurut saya sih itu pengalaman berharga banget lah, gitu. Nah, Kak Tusi, Mhm, ketika switching gitu ya dari teknik sipil ke marketing, marketing, apa respon orang tua? mereka kayaknya pasrah aja ya, demi Terserah kebahagiaan anaknya. anaknya gitu ya. Cuma pada waktu itu memang saya bilang, yang penting saya selesaikan kuliah saya dulu gitu kan. Habis itu, saya langsung ambil, S2-nya nih Kak Mhm. Willy. Jadi di S2 itu sebetulnya memberikan pengalaman, ilmu juga di marketing. Cuma lucunya pas ngambil S2 saya keterima di program manajemen trainee di Mmm. perusahaan yang cukup besar di Indonesia, sehingga lumayan juggling tuh. Sehingga S2 saya 4 tahun gara-gara memang kalau manajemen trainee di situ waktu itu kayak harus pindah-pindah kota Mhm. juga gitu. Mhm. Jadi orang tua mendukung ya, Mendukung mendukung. switching dari Iya. teknik sipil ke marketing? Mendukung banget karena, Mhm. I think sebenarnya it's not about jurusan juga ya. Sebenarnya kalau kita kuliah mau jurusan apapun itu, sebenarnya tinggal bagaimana sih perspektif learning. Mhm. I think kalau saya kuliah di teknik sipil itu juga memberikan manfaat buat saya, Setuju. sehingga memberikan struktur thinking gitu ya yang lebih, bisa, terstruktur gitu ya Mhm. secara, berpikirnya gitu ya. Itu bisa mengimbangi otak saya yang tadi marketing banget tuh, ke kanan banget gitu. Jadi, bagaimana, mengkonsepkan, menstrukturkan, proses-proses pemikiran itu saya rasa didapatkan dari ilmu ketika saya di teknik sipil gitu sih Kak Willy. Mmm. Nah, apa pelajaran yang Kak Tusi petik ya di awal-awal karir di Mhm. perusahaan multinasional, Iya iya, yang waktu itu baru betul. pertama kali masuk tuh ya, Benar benar apa banget. yang bisa diambil? Wah, pada waktu itu, jujur sih harus bersaing dengan banyak banget lulusan dari kampus-kampus ternama tuh, Mhm. di Indonesia. Dan pada waktu itu kita benar-benar harus belajar dan dites cepat gitu kan Kak Willy. Tapi memang akhirnya pada saat ini saya bisa menarik kesimpulan bahwa kita harus believe in ourselves dulu nih ya, Mhm. bahwa setelah kita tahu, sebetulnya kita tuh bisa, itu merubah segalanya sih Kak Willy. Dan di perusahaan tersebut sebenarnya memberikan banyak banget learning opportunity buat saya Mhm. untuk belajar bidang-bidang yang berbeda nih, Oke. Kak Willy. Jadi saya sempat, berada di, marketing pun juga luas ya. Mhm. Pernah di event activation, bikin event-event dari mulai event dangdut sampai event DJ itu pernah, mendevelop suatu brand itu juga pernah. Kemudian akhirnya setelah beberapa tahun di marketing, kalau nggak salah 5 sampai 10 tahun, saya pindah ke sales atau Mhm. komersial. Nah di situ diajarin selling skills gitu. Dan kemudian di masa-masa terakhir karir saya pada waktu itu saya dipindah ke HR. Kalau di HR nama departemennya di tempat kita dulu People and Culture. Mmm. So, disitulah saya banyak belajar hal-hal berbau transformasi,
leadership, kemudian inovasi, itu satu hal yang akhirnya mengkomplitkan kurikulum belajar saya. Nah, Oke. kebetulan aku seneng banget di lingkungan kerja yang selalu memberikan kesempatan untuk bertumbuh nih Kak Willy. Mmm, Jadi, buat saya, value saya itu untuk belajar terus dan bertumbuh itu penting. Tadi oke. seiring dengan nama saya yang Mhm, tumbuh tadi itu. mhm. Nah, menghadapi perubahan-perubahan itu kan nggak mudah ya, Kak Benar, Tusi ya. benar banget. Nah, ini gimana penyesuaiannya? Oke, yang pertama sih kita harus menyadari dulu nih, aware kenapa sih kita harus berubah. Pertama, organisasi itu kita harus sadar kenapa organisasi ini memang harus berubah Mhm, dan kemudian kenapa saya mesti berubah. Nah, kadang-kadang sukanya tuh kita berpikiran negatif dulu nih, ini pasti ada maunya nih company seperti itu. Padahal jika kita ingin tetap bisa relevan dengan apapun perubahan zaman, ya kita juga harus berubah. Nah, itu yang memang kita suka telat tuh sadarnya. Jadi aware terhadap kenapa perlunya mhm. perubahan itu penting sebagai motivasi awal untuk diri kita, Kak Willy. Mmm. Dan dengan kita aware, kita akan terus belajar nih untuk supaya kita bisa relevan dengan perkembangan zaman apapun gitu. Nah, apa yang Kak Tusi lakukan gitu ya, agar Mhm, tetap relevan? mhm. Karena memang terus berkembang nih ya, Iya, zaman sekarang ya, betul. sosial media, digital marketing Heeh, gitu. Apa heeh. yang dilakukan? Sebenarnya yang pertama tuh, memang kalau kita terlibat langsung dalam project, Mhm. itu proses learning curve kita akan belajarnya tuh akan lebih eksponensial gitu ya. Otomatis. Otomatis karena belajar baru istilahnya diceburin, tapi diceburin emang untuk belajar gitu kan Mhm, ya. Nah buat saya itu, banyak alhamdulillah tuh saya senang banget diberikan banyak kesempatan itu tuh Kak mhm, Willy. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya tuh diberikan juga dan selain mencari ya, adalah mentor dan sponsor nih Kak Willy. mmm, Karena, bagaimanapun mentor atau sponsor itu mereka yang sudah punya wisdom nih, sehingga yang tadinya mungkin perlu jalan yang lebih berkelok-kelok gitu mhm. ya, dengan sering banyak mencari mentor yang memang tepat gitu ya, itu bisa membantu saya untuk bisa menghadapi perubahan-perubahan yang kadang bikin kita, eee, suka nangis di pojokan, tapi Mmm, dengan kita ngobrol dengan mentor, saya rasa itu bisa membangkitkan lagi semangatnya. Tapi dengan tahu purpose kenapa kita berubah, itu yang paling penting sih Kak oke, Willy, gitu. purpose tadi. Mhm, Nah, Kak Tusi dalam perjalanan karir, iya, ada nggak cerita yang kayaknya itu berkesan, tapi mhm, dalam hal ini kayak pengalaman yang termasuk yang apa ya, terendah kali ya? oke, Atau ada oke. experience yang kayaknya itu pelajaran banget gitu, Iya, iya, iya. ada nggak? Ada banget Apa pastinya. itu, Kak? Yang pertama mungkin yang berkesan dulu ya. Mhm. Yang berkesan dulu waktu saya lagi seneng-senengnya di satu divisi di komersial, tiba-tiba suruh masuk HR Kak Willy. Nah di situ Mmm. kayak, aduh kenapa ya Aduh, gitu temen-temennya kan, udah udah akrab-akrab. akrab-akrab terus harus masuk HR dan kemudian di satu bidang yang pada waktu itu masih baru, yaitu diversity dan inclusion. Bayangkan saya, perempuan, kemudian saya harus memastikan diversity dan inclusion strategi di perusahaan yang majority male, Mmm, pada waktu itu, bisa jalan nih strateginya. Jadi, lumayan jiper juga tuh pada waktu itu Kak mhm. Willy, kayak aduh gimana ya ibaratnya ini kertas kosong, saya harus menulis sesuatu atau menggambar sesuatu Mhm. untuk membuat blueprint diversity dan inclusion. Pada waktu itu kayak, "Apa sih diversity dan inclusion?" Gitu ya, saya nggak ngerti. But after 10 years, sekarang, itu saya menyadari bahwa pentingnya bagaimana suatu company itu membuat strategi yang tepat Mhm, untuk memastikan keberagaman dan inklusivitas. betul. Dan itu satu hal yang buat saya jadi sesuatu yang penting dan relevan. Jadi pada awalnya kayak agak-agak takut, tapi sekarang tuh berkesan dan Mhm. saya lagi pengen nulis buku tuh mengenai hal itu. Wow. Doain ya, insya Mhm, Allah tahun depan bisa bisa keluar. Kemudian kalau yang terendah nih Kak Willy, ada satu hal yang biasanya kalau kita bekerja udah lama, kita pasti kan punya value-value yang penting ya. mhm, Nah, salah satunya adalah integritas. Nah, buat saya integritas itu penting. Nah, ketika integritas itu misalnya dipertanyakan dan kita tidak mendapatkan kesempatan untuk, mempertahankan integritas kita, itulah saat di mana biasanya menjadi titik terendah tuh di dalam mmm, karir saya. Cuma buat saya, justru
bagaimana kita bisa bounce back gitu ya dari karir titik terendah kemudian bangkit lagi dan akhirnya mendefinisikan bahwa nah gini nih Kak Willy, kadang-kadang kalau kita bekerja di satu perusahaan gitu ya, misalnya Tutus perusahaan X, jadi yang dikenal Tutus dan X, ketika Mhm, X-nya hilang, siapa tuh Tusi? mhm, Nggak ada yang mau kenal kita. Saya tuh nggak mau banget tuh gitu Kak Willy, saya cuma pengen mau dikenal dengan Tutus atau Tusi dengan apapun karya yang saya buat. mmm, Jadi nggak mau nempel nih sebenarnya perusahaannya, yang penting kontribusinya, konsisten dalam bidang transformasi dan Indonesia, seperti itu. Apa yang Kak Tusi lakukan gitu ya Mhm, ketika menghadapi titik terendah pada waktu itu? Kaitannya dengan integritas tadi, mhm mhm. apa yang segera dilakukan? Oke, yang pertama tuh sebetulnya, saya mencoba meyakinkan bahwa ini saya tetap stick dengan value yang udah saya punya ya. Mhm, Kemudian saya mencoba melakukan tadi again refleksi karir nih Kak Willy. mhm, Oke, di refleksi karir itu adalah apa sih learning points dari sisi ini, tadi apa hal yang mau saya start, stop, dan mhm, continue lakukan, itu merupakan proses bertanya kepada diri sendiri. Jadi proses self discovery yang saya rasa pada waktu itu lumayan lama ya, mhm, bounce mhm, back-nya sekitar 3 bulan gitu ya, tapi buat saya akhirnya itu memberikan arah yang lebih pasti saya mau iya, kemana ke depannya Kak Willy, gitu. mmm. Tapi ini luar biasa loh Kak Mmm, Tusi, mhm. kalau membaca CV-nya, Iya iya Kak iya. Tusi ini 25 tahun berkarya ya Lama di banget ya. perusahaan di multinasional, di Betul betul HR betul betul gitu. betul. Dan kalau membahas soal 25 tahun, Mhm mungkin pertanyaan semacam juga gitu ya, mhm apa resepnya bisa bertahan sepanjang itu? mhm Terus apakah ada kepikiran nih mungkin mau buka bisnis mhm. atau mungkin buka peluang baru gitu, ini Oke. gimana? Nah sebetulnya, gini nih, kalau di 25 tahun yang memang saya sangat, jagain banget nih ya Kak Willy adalah comfort zone tadi. Saya nggak mau terlalu nyaman di perusahaan. Karena ada punya comfort zone, Mhm, saya jadi takut untuk meningkatkan value saya untuk belajar dan lain sebagainya. mhm, Kalau dibilang tadi apa resep bertahannya, yaitu tadi dengan, memiliki, semangat belajar dan tahu arah kita tuh sebenarnya mau kemana gitu mhm, kan. Nah, kalau ditanya sekarang saya ngapain, sebetulnya, saya pengen share, tips dari mentor saya nih Kak Willy. mhm, Beliau mengajarkan konsepnya 70-20-10. oke, Apa itu? Nah, kebetulan salah satu privilege saya bekerja di multinational company, selalu diberikan motivasi untuk mengerjakan sesuatu selalu 130% nih, Kak. Jadi ibaratnya maksudnya? cepat, dengan standarnya bukan 100% lagi, 130%, Mhm, lebih bahkan kalau bisa. Sehingga itu sudah membuat semacam work attitude buat saya gitu. Jadi dimanapun mungkin lebih cepat, lebih strategis, lebih taktis, nah itu udah dilatih tuh kalau bekerja di multinational company gitu mhm, kan. Nah balik lagi ke 70-20-10, di dalam perjalanan karir alokasikan 70% waktu kamu di tempat yang memberikan kamu living, gaji, saat ini yang bisa mengebulkan dapur gitu ya kalau mmm, udah berkeluarga, itu alokasikanlah 70. Tapi jangan lupa 20 dan 10. 20 adalah melakukan sesuatu yang mungkin berbeda, tapi itu merupakan passion ke depannya dan mungkin bisa menjadi your 70 nantinya, mmm, di satu career stage tertentu. Contoh, saya ini lagi belajar jadi investor nih Kak, untuk mendirikan playground cafe untuk keluarga Indonesia, contohnya wow, gitu heeh kan. heeh, Dan another 10 adalah melakukan sesuatu yang mungkin gak ada duitnya, tapi begitu lu melakukan hal itu merasa fulfill. happy, Happy, bahagia, meaningful, heeh. Jadi akhirnya dengan konsep 70-20-10 itu adalah bagaimana saya mengalokasikan waktu dan prioritas saya, Kak. mhm, Dengan tadi kecepatannya 130%, standar pekerjaan yang output yang emang udah diajarin di multinational company dan mengalokasikan waktu 70-20-10 itu membuat perspektif thinking saya nggak kacamata kuda. mhm, Kadang-kadang kalau kita udah ada di satu perusahaan atau divisi tertentu kan kita mikirnya itu-itu
aja tuh, nggak ngelihat dunia luar gitu kan. Sehingga Fokus fokus 100% 100% gitu. bahkan akhirnya malah jadi silo. Nah, dengan punya konsep 70-20-10 itu dan coba saya terapkan dalam alokasi pembagian waktu saya, itu nolong banget untuk bisa melihat perspektif karir. Soalnya kadang-kadang gini sih Kak Willy, seiring dengan perkembangan, life stage kita gitu Mhm. ya, dari mana saya dulu kan dari single, ambi banget nih, kemudian punya anak pertama, punya anak kedua, nggak berasa sekarang menjelang 50 gitu Mhm. kan. Itu pasti punya apa ya, tujuan karir yang selalu berubah. Iya. Nah, tapi kan saya punya tujuan besarnya sebenarnya kemana, cuma nggak mesti harus bisa jadi nggak mesti di satu company atau satu divisi tertentu. Nah, itulah satu hal yang memang perlu dicamkan sih dengan konsep 70-20-10 tadi gitu. Rumus yang sangat luar biasa ya. 70, 20, 20, 10, 10. iya. Berarti pesannya nih kalau dari Kak Tusi, 100% kita mengalokasikan waktu kita di pekerjaan kita itu juga sebetulnya kurang seimbang. Mhm, Bener mhm, nggak? betul, betul. Mmm. Sebenarnya sih gini kan, kalau kita bekerja di satu company, itu kan pasti ada ekspektasi ya, outcome yang diharapkan. Nah, itu aja yang dulu didiskusikan dengan, perusahaan kita gitu kan. Nah, itu tidak boleh kita tinggalkan ya Setuju. pastinya. Misalnya Tanggung kalau jawab kita tanggung karena jawab kita gitu kan. Tapi kalau tadi saya sudah dibiasakan bekerja dengan 130% outcome gitu ya, saya rasa itu jadi bekal nih buat saya nih Kak Willy. Jadi nggak cuma puas dengan apa yang diberikan atau ditugaskan, tapi karena tadi standar 130 itu sudah melatih saya, ya udah bisalah untuk mencapai hal mmm, ini gitu kan. mhm, Nah cuma memang, kalau kita saat ini sedang bekerja gitu kan, kita perlu tuh aligning expectation dengan organisasi dan atasan kita terutama. Apa sih yang diharapkan di role kamu? Nah itu mhm, perlu dilakukan. Tapi jangan lupa juga untuk perkembangan diri kita, ya kita tadi mengalokasikan 20 dan 10-nya. mhm. Kalau dari pengalaman Kak Tusi selama berkarir 25 tahun, apa Mhm, yang membuat Kak Tusi itu betah mhm, di perusahaan? Apa karena rekan-rekan kerjanya, mhm. atasannya, Mhm, atau karena maaf nih gajinya? oke. Aduh tiga-tiganya Oh, nih Kak Willy. tiga-tiganya nih ya? Tapi tadi, sebenarnya gini, kalau gaji yang penting itu kan ada standar yang memang Mhm, bisa, tadi dapur tetap ngebul, anak bisa sekolah kalau di level saya, di stage saya saat ini mhm, gitu kan ya. Tapi tadi kesempatan untuk bertumbuh dan belajar, dan juga penghargaan atau mhm, recognition yang diberikan, culture, itu sangat penting banget tuh Kak Willy, untuk bisa resep bertahan, sebagai seorang individu yang berkontribusi di satu organisasi. Buat saya itu penting banget tuh mhm, untuk dapetin, kesempatan belajar, dan kebetulan kan saya juga kasih kesempatan pindah-pindah divisi ya, sehingga buat saya itu banyak kesempatan untuk belajar gitu, itu mhm. sih. Apa pesan Kak Tusi Mmm, kepada smart listener semua yang menyaksikan podcast kita ya, di mhm, kesempatan bincang bersama ini, mhm, yang sedang meniti karir, sedang memulai karir di luar sana, ada nggak mhm, sih yang masih muda, Gen Z gitu ya, mhm, baru memulai? mhm. Apa yang ingin disampaikan? Oke, 3 hal sih Kak Willy. Yang pertama adalah kita tahu sebetulnya role kita itu mau apa sih di dunia ini. Mhm, Anggaplah kita hidup 50 tahun, 75 tahun, peran kita apa nih di dunia ini. Kemudian tentukan arahnya, map-nya, bikin road map-nya seperti mhm, apa. Dan kemudian yang ketiga adalah jalani, tapi kita sendiri yang bertanggung jawab terhadap karir kita, bukan atasan, bukan organisasi. Kita sendiri yang, tahu, yang menavigate karir kita. mhm, Jadi, semua itu selalu dimulai dari proses self discovery ya, termasuk dalam bagaimana kita menentukan karir kita ke depan, seperti itu. oke. Bekal apa yang wajib dimiliki gitu Mhm, ya? Kalau dulu kan kayaknya 25 tahun yang lalu berarti ya, iya, iya, teknologi penting, tapi benar. tidak se-urgent sekarang. Mhm, Dulu kan mungkin ya Word mhm, gitu ya, ya mhm, yang simple, Office gitu ya. mhm. Apa pesan Kak Tusi sebagai generasi yang telah berpengalaman kepada generasi muda sekarang? Oke, yang perlu dibangun yang pertama adalah mindset-nya dulu Mhm, nih, gitu kan ya. Yang kedua adalah learning
ability-nya gitu, learning agility kita nih, Kak. Mhm. Jadi, dengan dunia selalu berubah lebih cepat gitu ya, kita tuh harus tahu bisa punya learning agility untuk menguasai skill-skill apa sih yang dibutuhkan. Baik itu yang fundamental skills gitu ya, misalnya bagaimana kita bernetworking, berkolaborasi, termasuk soft skill mungkin ya Mhm. istilahnya sekarang, dan juga bagaimana kita bisa meningkatkan technical skills kita, sesuai dengan bidang yang kita, lakukan saat ini gitu. Jadi Mmm. menurut saya sih learning agility dan learning curiosity untuk selalu mengupgrade diri kita, itu penting banget tuh. Tapi Mhm. setelah kita tahu peta karir kita itu mau dibawa kemana. Peta karir ya, menarik ya, Benar. soalnya apa yang disampaikan Kak Tusi. Nah, Kak Tusi, Heeh, ini kalau membahas soal pengalaman Kak Tusi secara pribadi mhm, sebagai manajer senior di mhm, perusahaan multinasional, mhm. apa sih tantangannya? Tantangannya adalah pasti bagaimana kita me-manage tim kita dengan dinamikanya ya. Nah disitulah bagaimana sih kita mengetahui, apa itu, keunikan dari masing-masing tim kita, Mhm. memastikan tim itu bisa bekerja in harmoni gitu ya, untuk mencapai tujuan perusahaan, disitulah. Dan kemudian kan, kita pasti selalu dituntut untuk bisa berkembang dan bertumbuh gitu kan ya. Nah kadang-kadang bagaimana me-manage motivasi tim gitu ya Kak, itu benar-benar penting tuh Mhm. jadi kayak semacam leadership skills itu sangat penting untuk kita, buat saya nih tantangannya dan sebenarnya, leadership skill itu nggak harus nunggu sampai kita punya tim ya. Itu Mhm. juga bagaimana kita bisa lead ourselves. Nah, itu sangat sangat satu hal yang skill yang saya rasa juga penting nih untuk kita, Mmm. lakukan dan itu tantangan dan pasti tapi kalau nggak menantang kayaknya nggak seru nih. Jadi itu buat saya sih, manage orang kan beda-beda ya, Iya, punya keinginan, motivasi yang berbeda-beda, karakter beda. karakter beda. Nah, bagaimana memastikan bahwa mereka itu merasa satu tim ya, nah itu menurut saya sih skill yang nggak ada habisnya gitu loh, Kak. Mhm. Mhm. Apalagi kan juga kadang-kadang suka kedatangan Bener yang baru lagi bener. dengan karakternya yang baru lagi Betul gitu ya. betul betul. Mhm. Nah, bagaimana sebagai leader kita menciptakan lingkungan tadi yang inklusif, yang secara psychological itu safe. Nah, itu sebetulnya, hal-hal yang perlu dilakukan. Di sisi lain, kita juga harus bisa-bisa menghargai generasi yang berbeda-beda nih, yang Mhm. masuk ke dunia kerja kita gitu kan ya. Bagaimana kita memerankan peranan tersebut sebagai leader, saya rasa itu adalah essential skills yang perlu dilakukan untuk bisa bertahan gitu. Mhm. Kayaknya Kak Atus ini sibuk banget ya kalau Masa ngelihat ya? konten-konten Instagram-nya juga, Heeh heeh. kemudian dengan pekerjaan yang banyak saat Iya. ini gitu ya. Mhm Ini mhm. bagi waktunya gimana nih? Ada hobi nggak sih Kak nih? Ada Sempet nggak nih dong, kalau ada. hobi? Hobinya, kuliner, dan Oke. kebetulan, karena saya, punya anak yang masih kecil gitu ya, sekarang saya ini lagi mendalami ventriloquist nih Kak Willy, Mhm. kayak Ria Ernest sama Susan gitu ya, jadi main boneka gitu ya. Jadi saya lagi belajar bagaimana melakukan storytelling dengan menggunakan karakter boneka namanya Cipluk. Mmm. Udah gitu saya sekarang lagi menginisiasi bikin buku cerita, di mana karena nggak tahu kenapa ya, aku tuh cinta banget sama Indonesia, Kak Willy. Jadi saya punya movement yang namanya #merayakan Mhm. Indonesia. Jadi, di situ, banyak banget hal-hal yang saya lakukan seputar, belajar parenting untuk memastikan bahwa keluarga Indonesia itu, bisa menciptakan momen-momen berkualitas supaya menjadi, seru nih, Mhm. antara kita hubungan orang tua dan anak, itu salah satu hobi eskul yang saya lakukan di playground cafe yang aku punya gitu. Oke, playground cafe. Di Iya, mana Kak? di daerah Bintaro, Kak, Oke, heeh. sudah berjalan atau Alhamdulillah udah sedang mau tahun berproses? ketiga, heeh. Wow, luar biasa Jadi ya. ketemu anak-anak kan happy ya, mereka Mhm. kayaknya hidup tanpa beban gitu kan ya, Beban kita jadi beban kita jadi agak gimana gitu, agak heeh, hilang dikit ya. betul betul, sering ketemu sama komunitas yang peduli terhadap tadi perkembangan dunia anak dan parenting. Buat saya itu memberikan energi, yang tersendiri yang, eee eee, maksudnya semua orang tuh kayaknya bisa berkontribusi nih untuk menciptakan masa depan generasi muda Indonesia yang lebih baik gitu. Setuju. Wah, luar biasa Kalau nih. kayak gitu nggak kelihatan capeknya sih, Kak, heeh, seneng. Walaupun di kantor kadang-kadang dari pagi sampai Iya, malam gitu betul ya, betul betul. ketika ketemu yang begituan langsung Langsung cerah gitu, cerah lagi pikiran. heeh heeh. Apa rencana Kak Tusi dalam 5 tahun ke depan? Ada planning nggak
Ada banget. ke Tadi depannya? selaras banget tadi dengan nama saya Tusi, tumbuh, selaras, dan inklusif. Saya akan, sebenarnya konsisten untuk, menjalankan movement merayakan Indonesia itu tuh, Kak Willy. Jadi bagaimana saya bisa meng-empower baik itu generasi muda maupun tadi leaders-leaders muda, untuk bisa mereka selalu bertransformasi dimulai dari dirinya sendiri, akhirnya menjadikan Indonesia lebih baik dan kita sama-sama merayakan Indonesia. Kayak gitu. Wow, terima kasih Kak Tusi atas waktunya telah mampir di podcast ini menginspirasi semua listener semua di podcast Bincang Bersama yang ingin mampir Ya, boleh banget ke tuh. kafenya Kak Tusi. Iya iya. Kemana ini? Atau mungkin mau ke Instagram, mau melihat-lihat di mana? Boleh banget. Jadi sebenarnya kalau di Instagram aku ada di tutus.widayanti gitu ya, dan kalau main ke kafenya, nanti ada di Woofy Space, Raya di daerah Bintaro, dan sebenarnya ada juga di beberapa kota lainnya nih, Kak. Jadi aku collabs nih sama ada pokoknya, pemerhati dunia anak dan keluarga Indonesia, jadi seru banget lah, mampir aja ya, dan kita sama-sama merayakan Indonesia. Sama-sama merayakan Indonesia. Sekali lagi terima kasih atas Sama-sama. waktunya dan semoga memberikan banyak manfaat positif kepada semua listener semua yang menyaksikan podcast kita kali ini. Dan jangan lupa semua listener untuk subscribe channel YouTube Smart FM. Anda juga masih bisa mengikuti podcast-podcast lainnya di channel ini. Saya William Darmawan mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Bincang bersama